Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-40, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan hari ini, Melakukan Perintah Tuhan. Kita telah mencapai akhir kitab Keluaran. Bacaan kita hari ini menandai 1 tahun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan berkelana melalui Laut Merah. Banyak yang telah terjadi atas bangsa ini selama 1 tahun pertama pengembaraan mereka. Mereka telah mengalami Tuhan secara pribadi dan secara dramatis. Mereka telah diundang untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya, dan mereka telah ditegur karena pemberontakan mereka. Ini adalah awal kehidupan mereka sebagai bangsa yang dipimpin oleh Raja Surgawi. Sepanjang bacaan hari ini saja, frasa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa diulang kurang lebih 8 kali. Tabernakel dan imamat adalah cerminan dari asas-asas surgawi. Karena begitu pentingnya hal ini, maka pembangunan tabernakel harus sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi lebih dari itu, para imam harus dikuduskan dan menjadi kudus untuk pekerjaan yang kudus. Kita diberitahu berulang kali untuk menjadi kudus karena kita milik Tuhan yang kudus. Tetapi apa artinya menjadi kudus? Dalam bahasa Ibrani hanya memiliki satu kata untuk kudus, yaitu kados. Tuhan memilih kita untuk menjadi kudus. Kamus Alkitab mendefinisikan kata kudus sebagai pemisahan dari keberadaan duniawi dan untuk melayani dan menyembah kepada Tuhan. Jika kita ingin menjadi kudus, kita harus melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Kita tidak dapat memilih untuk melakukan hanya satu bagian dari hukum-hukum yang kita sukai. 2 Petrus 3 ayat 9 memberitahu kita bahwa Tuhan tidak ingin ada yang binasa, tetapi semua harus bertobat. Kita harus percaya apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Tuhan mengubah pembunuh menjadi rasul, mengampuni pelacur dan memberikan kehidupan baru kepada penipu. Menjadi kudus berarti kita terpisah dari segala sesuatu yang berbeda dari seperti yang Tuhan perintahkan. Kadang kita suka memutarbalikkan kitab suci agar sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan kekudusan, itu adalah kelemahan. Menjadi kudus berarti kita mengesampingkan aspek duniawi dari kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak lagi melakukan tugas-tugas sederhana seperti pergi bekerja atau melakukan pekerjaan rumah. Tidak peduli apa yang kita rasakan, tidak peduli apa yang kita inginkan, diri kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh penebus kita. Kita telah dikuduskan, karena itu kita tidak boleh lagi hidup diperintah oleh hal-hal duniawi. Tetapi kita hidup untuk Tuhan kita. Kekudusan itu tidak mudah. Yang perlu kita ingat bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan hakim dunia ini dan memberi pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Ya, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita dapat memilih untuk hidup kudus ataukah tidak. Sepenuhnya tergantung kepada diri kita. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.